Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Mami Kidos. Apa kabar Mami online semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah aku pun dengan keluarga lagi dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Ditambahkan sekarang itu untuk kondisi di luaran sana itu lagi banyak banget yang katanya kena sakit, terutama anak-anak, dan juga polusi katanya makin meningkat ya Mams ya. Dan juga di daerah aku, tepatnya di Bandung, itu tuh lagi ada musibah. Jadi sebetulnya untuk tempat pembuangan sampah akhir itu tuh lagi ada kebakaran gitu. Jadi untuk sampah-sampah di area sekitar aku itu lagi banyak banget yang numpuk, dan itu tuh mengakibatkan banyaknya anak-anak yang sakit atau keluarga yang sakit. Makanya kita itu harus pintar-pintar untuk menjaga kesehatan ya Mams. Nah sekalian aku di video kali ini itu mau ngasih tips juga ya untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang tetap waras, tetap sehat, dan tetap bahagia. Oh ya, ini tuh aku sekalian sambil ngejemput kakak ya, karena kebetulan ini di hari Sabtu. Jadi aku lagi nungguin kakak ekskul gitu, ekskul karate. Dan ini tuh aku sekalian bawa adik biru untuk main juga. Nah di sekolahnya kakak ini ada beberapa ekskul yang emang seru banget. Ini juga ada drum band, salah satu ekskul favorit di sini. Tapi aku ini lagi bujuk kakak untuk ikutan juga, tapi karena mungkin dia capek udah ekskul karate, jadi waktu itu dia lagi nggak mau gitu ya, lagi nggak mood. Jadi ya udah, akhirnya kita pulang aja. Nah lanjut ke tips yang tadi aku sebutin, yaitu menjadi ibu rumah tangga yang waras dan sehat juga bahagia ya Mams. Karena menjadi seorang ibu rumah tangga itu bukanlah peran yang mudah ya Mams ya. Jadi ibu rumah tangga itu punya banyak tugas banget. Selain kita mengurus anak, mengurus rumah, mengurus suami, pokoknya banyak banget ya Mams ya. Dan kerasa sama aku, walaupun dulu aku sempat bisa jadi ibu yang bekerja sekalian ibu rumah tangga, tapi setelah aku jadi full ibu rumah tangga itu, aku jadi cepat ngerasa jenuh, ngerasa bosan, ngerasa kayak apa yang aku lakukan cuma itu-itu aja. Karena mungkin intensitas aku untuk ketemu orang, ketemu banyak orang, untuk bersosialisasi, untuk bisa menyenangkan pikiran gitu ya ceritanya, itu tuh jadi lebih sedikit. Makanya mungkin aku jadi ngerasa lebih jenuh aja gitu di rumah. Nah aku itu punya beberapa tips, jadi mungkin ini bisa membantu Mams semua di rumah juga untuk bisa jadi ibu rumah tangga yang lebih bahagia lagi untuk kedepannya. Nah sekalian aku juga mau info nih ya, untuk video kali ini tuh aku lagi ada di West Java Festival. Kebetulan ini tuh salah satu festival agak besar gitu ya di Jawa Barat, terutama di Bandung. Jadi aku lagi ajak kakak sama adik untuk jalan-jalan ke sini sambil nungguin suami aku yang jadi juri di salah satu perlombaan di sini ya Mams. Oke, balik lagi ke tipsnya. Jadi untuk tips yang pertama yaitu membiasakan diri untuk bangun pagi ya Mams. Karena biasanya kalau misalkan kita bangun lebih pagi dibanding dengan yang lain, aku ngerasanya itu badan bisa lebih rileks, terus kita juga bisa lebih santai untuk mengerjakan pekerjaan gitu ya, nggak terlalu diburu-buru waktu. Dan hati jadi tenang aja gitu ya Mams kalau ngelihat pekerjaan udah beres sebelum anak-anak atau suami bangun. Lanjut untuk tips yang kedua yaitu makan makanan dengan sehat. Jadi selain kita juga harus memperhatikan makanan anak-anak, makanannya suami, kita masak apa yang mereka suka gitu ya, kita juga harus memperhatikan diri kita sendiri untuk makan makanan sehat dan enak yang kita suka ya Mams ya. Karena biasanya kalau aku sih makan makanan yang aku suka itu bisa menambah mood banget pokoknya Mams. Nah ini tadi setelah aku agak keliling-keliling nyari ributnya suami aku yang lagi jadi juri, ini kita baru ketemu. Dan karena lapar, ini tuh aku sama kakak beli makanan dulu. Aku cuma dapet rice bowl aja, dan kakak beli chicken wings. Ini juga ada lagi makan isian rice bowl aku ya, dan kita menikmati banget suasana di sini. Nah lanjut kita ke tips yang ketiga ya Mams. Untuk tips yang ketiga yaitu menyusun semua pekerjaan setiap harinya. Jadi contohnya seperti aku itu setiap harinya itu biasanya sebelum tidur aku udah ngelis gitu ya secara otomatis di pikiran aku kalau besok tuh apa aja yang bakal aku lakukan dari pagi sampai malam. Nah biasanya untuk pagi-pagi seperti biasa kalau kakak sekolah, aku itu pasti bangun pagi, sholat, dan setelah itu aku mengerjakan hal-hal seperti bikin bekal, bikin sarapan, terus siapin sekolahnya kakak, siapin bajunya suami, dan lain-lain. Pokoknya itu tuh terstruktur dan terorganisir gitu ya Mams. Dan itu tuh benar-benar membuat hati kita juga bisa lebih
nyaman gitu ya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, dan bisa lebih naik gitu moodnya kalau misalkan memang kita sudah terorganisir. Untuk tips yang keempat yaitu jangan sungkan untuk minta bantuan orang terdekat ya Mams ya. Jadi kalau misalkan sekiranya ada pekerjaan yang memang kita tuh sama sekali nggak bisa ngerjainnya secara berbarengan, kita bisa minta bantuan seperti suami atau mungkin keluarga terdekat gitu ya yang lagi ada di rumah untuk bisa membantu kita. Contohnya kayak aku, kalau misalnya aku lagi masak yang lagi bikin goreng-gorengan gitu yang agak membahayakan ya kalau misalnya anak-anak itu deket, terutama anak bayi aku itu selalu titipin ke suami aku kalau dia lagi libur ya Mams ya, karena aku nggak bisa gitu ya kalau misalkan masak sambil gendong-gendong anak, karena banyak kejadian banget yang membahayakan gitu ya antara ibu dan anaknya kalau misalnya kayak kecipratan minyak panas atau apa gitu ya, pokoknya kita sebisa mungkin untuk meminimalisir itu. Nah lanjut ke tips kelima. Sebelum ke tips kelima nih aku mau cerita ya, jadi di video ini tuh kakak suka banget sama yang namanya hewan-hewan yang lagi dipamerin di sini. Jadi itu tuh ada kayak ular, ada iguana, terus ada kayak burung hantu. Itu tuh benar-benar dia tuh pengen foto setiap hewannya. Jadi untuk fotonya sendiri sih murah aja ya, di sekitar 10-20 ribuan aja, dan alhamdulillah kita bisa mengabadikan momen di sini. Dan ini aku juga lagi main di salah satu taman di Gedung Sate. Ini tuh ada taman labirin kecil gitu, dan di pinggirnya itu ada kayak panggung dan tempat-tempat kayak orang duduk-duduk sambil piknik-piknik gitu ya, ala-ala piknik gitu. Dan ini sambil aku nunggu suami aku beres, akhirnya aku main di sini aja, dan alhamdulillah anak-anakku tuh saya happy banget ya, se-happy itu di sini. Jadi ya aku juga jadi kebawa happy gitu ya, mood aku jadi lebih bagus di sini. Nah, cerita aku tadi juga bisa menjadi salah satu poin tips yang aku bakal sampein kali ini. Jadi kita itu harus bisa meluangkan me time atau waktu untuk diri sendiri, dan family time, waktu dengan keluarga, seperti datang ke tempat-tempat hiburan kayak gini, atau mungkin cuma sekedar makan di luar, atau mungkin cuma sekedar jalan-jalan aja gitu ya bareng sama keluarga, sama suami, sama anak-anak gitu. Itu tuh udah bikin mood kita pasti lebih happy, lebih apa ya, lebih bikin energi kita tuh kembali gitu loh Mams. Bener gak sih? Udah paling bener dong Mams ya. Oke lanjut ke tips ke-6. Jadi untuk tips ke-6 itu kita harus bisa juga untuk meluangkan waktu berolahraga, melakukan aktivitas fisik, atau mungkin melakukan hobi gitu ya, hobi yang kita suka. Nah aku itu kebetulan ya kayak gini, aku melakukan aktivitas aku mungkin ya, selain aku biasa suka senam-senam gitu ya di luaran, aku juga ya gini, kalau misalkan hobi aku ya kayak ngonten gitu ya. Terus mungkin aku itu hobinya kayak bersosialisasi, atau mungkin nonton film gitu ya, apalah ya, pokoknya banyak banget lah ya hobi yang bisa kita lakukan, dan hobi-hobi bermanfaat gitu ya yang bisa bikin mood kita lebih baik lagi. Nah aduh gak kerasa ya, baru setengah nih ya tips yang mau aku sampein ke mams semua di rumah. Ini tuh udah malam aja di vlog aku ya. Jadi ini tuh aku sampai malam gitu, sekitar jam 9 malaman gitu lah ya, sambil nungguin suami aku beres pencurian. Ini tuh aku makan malam lagi, cari makanan-makanan di food truck gitu. Tapi kebetulan di sini makanannya ya nggak jauh-jauh dari kayak burger, pizza, hotdog gitu ya. Tapi ya udahlah, karena memang kita lagi kelaparan, kita beli aja beberapa makanan di sini. Dan sekalian kita juga mau lihat di salah satu panggung di sini itu. Jadi itu ada beberapa atraksi yang lumayan menarik peminat juga ya. Jadi ya udah aku mau nonton dulu. Dan setelah itu aku pulang sama suami aku itu sekitar jam setengah 10-an, dan alhamdulillah anak-anak gak ada yang rewel sama sekali ya Mams. Nah oke, kita lanjut lagi deh ya ke tips yang ke-7. Jadi untuk tips yang ke-7 yaitu kita itu harus bisa dikelilingi sama orang-orang yang memberikan dampak positif, yang memberikan manfaat ke kita, dan kita itu jangan sampai memikirkan orang-orang yang membenci kita atau bertindak negatif ke kita. Udahlah, pokoknya gak usah dipikirin orang-orang yang selalu mengkritik, orang-orang yang cuma pengen jelek-jelekin kita, apalagi sampai menghina, mencaci. Gak usah dipikirin, biar Allah aja yang bales. Kita cukup berteman, kita cukup punya circle yang baik-baik aja ya Mams ya, yang bermanfaat aja. Kalaupun kesel wajar, tapi kalau misalkan untuk kita menyimpan dendam, untuk kita sampai membalas, mending gak usah. Itu tuh kayak buang-buang waktu aja Mams, untuk bisa dapat teman-teman yang toksik. Itu kayak buang-buang waktu sih menurut aku. Jadi udahlah, lupakan, jauhi, dan kita cukup melihat ke depan aja. Nah sambil cerita sekalian temenin aku juga, ini aku lagi belanja bulanan ya. Ini tuh keesokan harinya dari
vlog aku yang jalan-jalan itu. Ini aku lagi beli beberapa kebutuhan yang belum aku sempat beli gitu di belanja bulanan, karena sempat ke supermarket sih sebelumnya, cuma ada beberapa yang lupa, jadi aku mau beli sekalian di tempat ini. Oke, lanjut ke tips ke-8 ya Mams ya, yaitu selalu memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri. Nah, contohnya apa nih Mams? Jadi aku itu baru dapat ilmunya belakangan ini ya Mams ya. Jadi afirmasi positif itu kayak sesuatu yang apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan itu selalu akan berdampak ke kenyataan gitu ya biasanya. Nah, kalau misalnya kita berpikirannya positif, kita berpikirannya yang baik-baik aja, pikiran kita, hati kita mikirinnya yang baik-baik aja gitu ya, biasanya itu akan menjadi timbal balik yang baik-baik juga ke kita gitu ya Mams. Dan itu beberapa kali berhasil gitu ya di aku, makanya aku itu sangat memprioritaskan untuk afirmasi positif ini ya Mams ya. Oke, lanjut kita ke tips ke-9. Jadi sebisa mungkin kita itu harus mengikuti beberapa pelatihan, mungkin ikut kajian juga, atau mungkin ilmu parenting gitu ya Mams ya. Biasanya suka ada tuh kayak jadwal-jadwal ilmu parenting dari pengajian atau dari mana gitu ya. Nah, ini tuh bermanfaat banget juga untuk kita bisa menaikkan mood seorang ibu rumah tangga, bisa menaikkan ilmu, menambah ilmu, bisa memberikan kita juga dampak yang positif. Karena aku sih ngerasanya kayak salah satu contohnya adalah ilmu parenting, dan kita itu bisa dari yang awam itu tuh kita bisa jadi seorang ibu, seorang istri yang lebih baik gitu ya, yang bisa lebih mengajarkan anak-anak kita lebih baik lagi gitu ya. Pokoknya apapun yang merupakan ilmu, apalagi ilmu yang bermanfaat, itu tuh pasti kita itu jangan sampai ngerasa kayak udah cukup gitu ya. Namanya ilmu itu harus terus kita cari, harus terus kita kejar. Mau kita cuma ibu rumah tangga, pokoknya kita nggak boleh namanya nyerah sama nyari ilmu. Nah, lanjut nih ke tips yang ke-10 ya. Jadi tips yang ke-10 ini nggak kalah pentingnya dari tips-tips lainnya, yaitu jangan pernah membandingkan diri kamu atau diri Mams semua di rumah dengan orang lain ya Mams ya. Karena itu tuh benar-benar toksik banget, bikin kita tuh kayak gak puas, terus bikin kita itu ngerasa kayak ingin lebih gitu ya dari yang lain. Pokoknya itu tuh sebisa mungkin diminimalisir gitu ya Mams ya, untuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Karena takdir hidup itu tuh semuanya, jalan hidup itu tuh pasti beda-beda ya Mams ya, setiap orang, setiap ibu rumah tangga. Makanya kita itu nggak boleh namanya nyamain atau membandingkan hidup dengan orang lain. Nah, kita lanjut nih ya ke tips terakhir. Alhamdulillah udah nyampe tips terakhir ya. Mohon maaf untuk tips kali ini agak panjang dan agak banyak, karena menurut aku ini tuh penting banget untuk seorang ibu rumah tangga ya. Jadi untuk tips yang terakhir itu nggak lain dan nggak bukan adalah selalu bersyukur atas apa yang telah kita jalani ya. Untuk hidup yang udah kita terima, untuk hidup yang udah kita jalani, untuk proses hidup yang udah pernah kita jalani, itu tuh kita harus selalu bersyukur ya Mams. Karena biasanya yang aku baca itu, kalau misalkan kita selalu bersyukur atas apa yang kita sudah dapatkan, biasanya Allah itu atau Yang Maha Kuasa itu bisa menambah nikmat kita lebih dan lebih lagi ya. Amin ya robbal alamin. Semoga itu tuh terwujud, semoga impian-impian kita terwujud, semoga apa yang kita cita-citakan terwujud. Itu tuh pokoknya harus selalu terus bersyukur. Aduh, nggak kerasa nih ya Mams semua di rumah udah dengerin aku ngasih tips gini, sekalian nemenin aku juga untuk belanja online gitu ya, belanja kebutuhan bulanan aku. Dan ini tuh di keesokan paginya, jadi aku itu sekalian mau ngevlog sedikit aja nih tentang belanja mingguan aku. Nanti untuk lebih detailnya belanja mingguan itu akan aku masukin di Reels atau TikTok ya, jadi nanti bisa dilihat juga di situ ya Mams. Nah, ini aku beli beberapa belanjaan atau kebutuhan di rumah yang udah habis. Aku nggak beli banyak-banyak karena aku udah ada beberapa yang dibeli di tukang sayur yang lewat ke rumah gitu ya Mams ya. Nah, untuk detail dan rincian apa aja yang aku beli mungkin aku nggak akan share di sini di vlog ini, karena aku udah share beberapa tips juga sebelumnya. Jadi aku akan share di beberapa reels aku atau mungkin ke TikTok aku. Jadi jangan lupa mampir ya Mams ya. Dan ini aku cuma beli beberapa sayuran yang nggak ada di rumah ya, jadi yang stoknya habis aja. Oh ya, mungkin nanti di next vlog aku akan share juga, karena ada beberapa yang nanya nih kenapa aku bisa atur budget belanja mingguan aku di 150.000 sampai 200-an, karena menurut aku itu angka yang cukup ya. Jadi nanti mungkin aku akan share di vlog berikutnya. Nah, mungkin untuk kegiatan aku kali ini nggak banyak juga Mams, aku udah nyampein semua tips aku. Semoga bermanfaat untuk Mams semua di rumah, semoga banyak menginspirasi
terinspirasi, semoga bisa berdampak baik dan positif untuk semua moms di rumah. Makasih banget yang udah support aku, yang udah dengerin tips aku, vlog aku sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen. Sampai ketemu lagi ya moms ya di vlog-vlog berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.